Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan proyek website dalam mata kuliah pemrograman web 2 sebagai bahan ujian tengah semester, di mana dosen pengampunya ialah Bu Priska Hoirina, SST MTRT. Dalam kesempatan beberapa waktu lalu sudah diberikan beberapa modul yang untuk dipraktekkan oleh kita semua, di mana dalam modul ini ialah membahas tentang model view controller atau MVC menggunakan framework CI atau kode igniter. Baik, sebelum kita melangkah ataupun melanjutkan ke project website kita, perlu sedikit saya paparkan apa sih itu MVC. Nah, MVC atau model view controller yang terdiri dari 3 kata tadi. M ialah model. Model adalah kelas yang mempresentasikan atau memodelkan data yang berhubungan dengan pengolahan atau manipulasi database. View adalah bagian yang menangani halaman user interface atau halaman yang muncul pada browser atau tampilan. View memudahkan web designer dalam melakukan pengembangan tampilan halaman website, karena semua tampilan dikumpulkan di view untuk dipisahkan dari controller dan model. Yang terakhir yakni controller. Controller adalah kumpulan instruksi atau aksi yang menghubungkan model dan view. Data yang tersimpan di database atau model diambil oleh controller untuk ditampilkan ke view. Sehingga kesimpulan dari MVC ialah controller sebagai penghubung view dan model, karena dari controller memanggil data dari database melalui model. Kemudian controller meneruskan data tersebut ke view untuk ditampilkan, sehingga memudahkan dalam pengembangan suatu aplikasi, karena front end hanya perlu berhubungan atau fokus pada view untuk mendesain tampilan suatu aplikasi. Sedangkan untuk sistem dan data akan ditangani oleh backend melalui model view controller. Maka dalam pengerjaan suatu aplikasi akan cepat dan terstruktur. Oke, selanjutnya kita beralih ke project kita, di mana project kita nantinya akan disimpan di local disk exam 8. Di sini memang saya menggunakan exam yang versinya 8, itu ada di htdocs. Nah, ini nama project saya ya, ini pustaka_buku. Nah, di sini nantinya project akan disimpan seperti itu. Oke, selanjutnya sebelum kita melangkah ke project kita perlu untuk mengaktifkan Action Control Panel. Kita cari saja Exam. Nah, ini nanti diklik, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu untuk Apache dan MySQL kita aktifkan. Oke, setelah kita aktifkan, lalu kita pergi ke browser kita. Di sini saya menggunakan Google Chrome, mohon maaf. Lalu kita tambahkan di sini, kita klik localhost. Nah, di sini nama project kita tadi website Pustaka Buku. Nah, ini adalah halaman login dari website Pustaka Buku atau project kita, di mana dari project ini dari halaman ini kita diminta untuk memasukkan alamat email dan juga mengisikan password apabila kita sudah daftar menjadi member. Namun apabila kita belum daftar menjadi member dari website ini, kita harus daftar dahulu, yakni dengan cara klik daftar member.
Setelah itu kita isikan nama kita. Di sini saya mungkin menggunakan nama saya, Gandri. Lalu kita isikan form alamat email ini dengan email kita. Di sini saya menggunakan email ini. Lalu isikan password sesuai yang Anda inginkan. Setelah itu kita klik daftar menjadi member, sehingga maka akan tampil selamat akun member Anda sudah terdaftar, seperti itu. Jadi setelah kita daftar menjadi member, lalu kita diminta lagi untuk login. Nah, selanjutnya kita login kembali dengan menggunakan email serta password yang sudah kita daftarkan menjadi member tadi. Oke, lalu kita klik masuk. Maka akan tampil halaman profil kita. Namun di sini defaultnya saya memang inginkan ataupun saya atur untuk tanpa foto ataupun menggunakan icon dari profil. Namun bisa dari foto ataupun gambar ini kita ubah. Coba kita ubah ya. Di sini ada tombol ubah profil. Nah, di sini juga bisa nama kita untuk diganti. Mungkin kita coba ganti dengan A-nya dan B-nya yang besar saja. Lalu untuk gambar kita coba ganti foto dari foto kita. Jadi kita ke local disk, ke exam, lalu ke htdocs. Di sini juga saya sudah menyiapkan sebelumnya. Mohon maaf. Nah, ke aset. Setelah ke aset kita ke img, lalu ke profile. Nah, di sini ada foto saya. Kita klik yang ini. Lalu kita klik buka. Coba kita ubah, klik ubah. Nah, maka akan berubah dan munculkan notifikasi profil berhasil diubah. Dimana kita menginginkan yang diubah tadi ataupun kita update ialah mengganti foto profil dan juga nama dari kita. Nah, ini A dan B-nya sudah besar sesuai yang kita inginkan. Selain itu di sidebar di sini ada beberapa menu, yakni kategori buku, data buku, dan juga data anggota. Oke, yang pertama untuk data buku ataupun mohon maaf kategori buku, di sini ada beberapa kategori yang sudah kita inputkan melalui database kita. Mungkin untuk lebih jelasnya kita juga harus membuka database yang sudah kita buat di lokal PHP MyAdmin. Caranya ialah kita klik saja localhost, lalu ini kita hilangkan semua, kita enter. Nah, maka akan tampil halaman dari Exam. Lalu kita klik di PHP MyAdmin. Kita tunggu dulu. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, di sini database dari project yang saya buat saya namakan yakni Pustaka. Nah, di sini ada beberapa tabel yang sudah dibuat dengan isian sesuai yang ada di modul, mengikuti modul seperti itu. Oke, lanjut ya. Di sini juga kategori sudah saya inputkan sehingga masuk ke website. Nah, dimana di sini sudah ada beberapa kategori. Jadi ada kategori komputer, bahasa, sains, hobi, komunikasi, hukum, agama, populer, komik. Dan juga dari setiap kategori ini juga memiliki aksi di mana bisa diubah ataupun juga dihapus. Mungkin kita contohkan salah satu di kita akan menghapus kategori hobi. Oke, kita hapus dulu. Apakah akan berhasil? Nah, localhost menyatakan kamu yakin akan menghapus kategori buku 4, yakni hobi. Apakah kita yakin? Kalau kita klik OK, maka kategori hobi tidak ada di daftar kategori. Maka sehingga tersisa 8 kategori. Oke, mungkin kita juga bisa ingin mengubah dari kategori yang kita punya. Oke, mungkin saya contohkan hukum. Nah, ini kita akan ubah
ke hukum Islam. Oke, coba kita ubah, maka dia akan berubah sesuai yang kita inginkan. Oke, selanjutnya mungkin kita juga bisa menambahkan kategori yang kita inginkan lagi untuk kategori buku nantinya. Di sini ada tombol kategori, tambah kategori. Di sini kita masukkan kategori apa yang ingin kita masukkan. Mungkin apa ya yang belum ada? Mungkin sejarah. Lalu kita klik tambah. Maka dia akan tambah di bawah sini. Oke, selanjutnya kita ke data buku. Nah, di data buku di sini ada beberapa tombol yang hampir sama dengan menu yang ada di kategori buku. Di data buku, di sini ada sudah 4 buku yang sudah kita inputkan melalui database. Ya, diantaranya ada Detektif Conan episode 200, Bahasa Indonesia, dan seterusnya. Dan juga ada pengarangnya siapa, penerbit, tahun terbitnya kapan, ISBN dari buku tersebut, stok yang ada dari buku tersebut, apakah dipinjam atau di booking berapa, dan gambar dari buku tersebut. Mungkin di sini kita juga bisa memfungsikan, kita disediakan pilihan dari beberapa buku tersebut, yakni bisa kita ubah ataupun kita hapus. Mungkin kita contohkan untuk yang Naruto. Nah, ini kita ingin hapus. Mungkin yang komunikasi lintas budaya, coba kita hapus. Lalu kita hapus, kita klik OK, maka dia akan hilang ataupun sudah berhasil dihapus. Nah, begitu juga kita bisa untuk mengubah ataupun mengedit dari salah satu buku yang kita inginkan. Coba kita edit mungkin buku bahasa Indonesia ya. Oke, coba kita ubah buku bahasa Indonesia, dimana kita ingin mengubah mungkin gambarnya. Nah, kita coba ingin mengubah dari gambarnya. Kita pergi ke gambar, lalu kita coba ganti dengan ini, komunikasi.jpg. Coba kita buka, lalu kita klik ubah, apakah dia akan berubah? Maka gambar yang kita inginkan dia akan berubah seperti itu. Dan juga kita bisa menambahkan buku baru, dimana di tombol ini kita klik buku baru, lalu kita mungkin masukkan judul bukunya, mungkin kita berikan judul Sejarah Islam Indonesia seperti itu. Lalu kategori kita pilih sejarah. Nama pengarang kita masukkan mungkin siapa ya, Abdul Hamid. Lalu nama penerbitnya mungkin kita apa ya, mungkin My Litera, My Litera Malang. Nah, tahunnya kita pilih mungkin tahun 2020, ISBN-nya kita masukkan mungkin terserah ya. Kita anggaplah seperti ini. Lalu stoknya kita masukkan mungkin 3 saja, sudah cukup. Setelah itu kita pilih file, di sini gambar untuk buku tersebut. Mungkin kita kasih gambar apa ya, UI gini aja ya, mungkin seperti itulah. Nah, ini kita buka, lalu kita tambahkan. Nah, maka dia akan menambahkan file buku yang kita inginkan seperti itu.
Dan yang terakhir, yakni kita apabila kita sudah selesai dalam website ini, kita bisa untuk keluar ataupun logout. Di sini ada tombol di profil kita, yakni logout. Apakah kita yakin untuk keluar? Maka apabila kita yakin, pilih logout di bawah. Jika kita yakin sudah selesai dalam pengerjaan yang ada di project yang ada di website pustaka buku ini. Lalu kita klik logout, maka dia akan kembali ke halaman login. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.